Apa modal yang masih kurang saat ini di dalam negeri yang harus segera ditutup? Kalaupun kita mau ke masa depannya baterai listrik, juga lebih lanjut lagi mobil listrik, memang digalakan di sini Pak Kurtubi. Halo, Ya, silakan. Sudah terdengar ya, suaranya Pak keren Kurtubi? ya. Iya, terdengar. Ya, Silakan. jadi era kendaraan listrik tidak bisa dihindari dan sangat tepat kalau kita katakan sumber daya alam yang kita miliki yang begitu beragam dan begitu banyak, ya. Antara lain, salah satu sumber daya alam ini akan dipakai sebagai bahan baku pembuatan baterai listrik, baterai untuk kendaraan listrik. Saya tidak tahu juga apakah nanti baterainya bisa dipakai untuk nyimpan listrik untuk produsen energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga angin. Sebab itu butuh torik juga. Mungkin ini spesialisasi di bidang baterai untuk kendaraan listrik mungkin, dan nilai investasinya luar biasa besar ini. Nah, kita tambah optimis ke depan bahwa sumber daya alam kita ini akan bisa menjadi salah satu faktor dominan untuk kita menjadi negara maju, ya, dan sesuai sekali dengan eranya, era di mana dunia menghendaki emisi karbon yang harus dikurangi bahkan harus menjadi nol agar lingkungan hidup udara kita bisa lebih sehat, kenaikan suhu bumi tidak terus terjadi, ya. Nah, ini adalah momen yang sangat penting bagi kita karena kita adalah negara penghasil bahan baku yang bernama nikel ini, bahkan kita terbesar ini potensi nikel kita di perut bumi ini. Jadi ini langkah yang sangat tepat. Kalau ada investor dari manapun kita welcome saja, kita permudah untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik ini. Ini serius, ini bukan main-main, dan kita harapkan ini penciptaan lapangan kerjanya luar biasa besar karena nilai investasinya besar banget, ya. Nah, kita sambut ini, ya, investasi ini, dan pemerintah sifatnya mendorong itu sangat tepat, ya. Oke, jadi ini memang tepat pemerintah untuk mendorong ini, ya. Oke, nah, bicara soal investasi saya tertarik tadi, Pak Kurtubi. Jadi sebenarnya ambisi Pak Jokowi untuk industri ini possible? Sangat possible. Kita optimistis banget karena tidak ada cara lain dunia ke depan ini di sektor transportasi. Kita harus mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil, ya. Kita dunia ada waktu sampai 2060 di masa transisi energi ini. Secara perlahan, terencana dengan baik, ya. Kendaraan listrik diperbanyak, lalu pemakaian BBM akan menurun, ya, di pemakaian baterai listrik akan meningkat. Ini dia berbanding terbalik arah pergerakannya, ya. Nah, ini butuh ketelitian, perencanaan, ya, di satu sisi sehingga semua sumber daya alam kita ini bisa bermanfaat untuk sebesar-besar kemampuan rakyat, meskipun migas termasuk yang harus dikurangi, dia harus tetap kita berupaya untuk memproduksi lebih banyak lagi, sebab meskipun tahun 2060 misalnya tidak dipakai lagi, migas ini bisa dikonversi menjadi industri yang lain. Jadi industri baterai ini akan terus berkembang, akan dibutuhkan dunia. Jadi demand-nya pasti akan terus meningkat. Jadi kita tidak ada masalah, kita negara dengan sumber daya cadangan nikel terbesar di dunia. Ya, bila perlu tidak dibangun di satu tempat, di tempat-tempat yang lain, dan lebih bagus lagi apabila di sektor hulunya itu namanya pertambangan. Tambang nikel itu hulunya dari kendaraan listrik ini. Jadi kalau hulunya tidak hanya dibangun hilirnya tidak hanya dibangun pabrik yang berupa pabrik baterai listrik di Pulau Jawa di Batam, suatu saat nanti di sumber tambang nikelnya, ya, kirim ke situ juga nanti sebagian, sebab ini kendaraan seluruh dunia kan hilang semua kendaraan BBM nanti, dia akan besar sekali demand-nya, sehingga daerah penghasil tambang nikel itu memperoleh rezeki juga dari hilirnya, tersama hilirnya ini.
Ya, jangan hilirnya itu hanya dinikmati di Pulau Jawa. Baik, jadi selain SDA-nya, SDM-nya dari hulu hilir. Baik, dari hulu sampai hilir, kemudian berusaha juga. Singkat saja, singkat. Itu adalah tambang nikel. Oke. Ada target tahun 2024 ya, itu pabrik prekursor dan juga katoda itu akan dioperasikan oleh Pertamina dan MinID, itu mesti diingat tuh. Dengan asumsi 2024 itu akan beroperasi dan nanti akan ditingkatkan ya itu menjadi cell to pack battery sampai dengan tahun 2025. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Bapak Presiden di Batang kemarin itu bisa menjadi pancingan gitu ya agar nanti konsorsium antara MinID dengan Pertamina itu jadi pancingan. Ya, dan ini dianggap industrinya possible begitu ya Bapak-Bapak, apalagi kalau kita lihat juga kan tampaknya Formula E juga akan rutin ya gelar tiap tahun. Ini jadi salah satu langkah untuk tadi menggencarkan mobil listrik di Indonesia dimulai dengan industri baterai listrik. Terima kasih atas waktunya Pak Satya, Pak Kurtubi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat selalu.